kita padam. Ikuti protokol kesehatan, pakai masker tanpa kompromi, di atas hidung 2 lapis jadi. Tak lupa cuci tangan, sabun dan air jadi teman. Rumah selalu dibersihkan. Hidup sehat. Kasus COVID-19 di Indonesia Kematian bertambah 1.747 jiwa. masih terus bertambah. Hei kamu perwira Pertamina, bersama kita cegah corona, menuju masa depan yang gemilang. Yakinlah corona hilang. Jadikan pedoman kita semua, tetap imun, aman dan iman. Jagalah protokol kesehatan, hindarilah berjabat tangan. Yeah. Tetap berdoa dan tetap berupaya. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Yakinlah kita pasti bisa. Jika sakit, janganlah rumit. Di rumah aja, nanti COVID. Berjemur dan beristirahat, jika perlu swab antigen. Yeah. Tetap berdoa, dan tetap berupaya. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Yakinlah kita pasti bisa. Mari bekerja dan mitra kerja, kita lawan COVID bersama-sama. Teruskan perjuangan, laksanakan vaksinasi. Indonesia bangkit lagi. Mencuci tangan dan memakai masker, hindari kerumunan, menjaga jarak, bukalah jendelamu, bersihkanlah lingkunganmu. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Insan Pertamina kan selalu di hati, menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. Ingatlah pesan ini, terapkan sehari-hari. Demi doa kami, semoga COVID pergi. Yakinlah kita pasti bisa. Yakinlah kita pasti bisa. Yakinlah kita Pertamina bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu para perwira PT Pertamina Patraniaga beserta mitra kerja. Hari ini kita acara mingguan ya Dok, acara setiap hari Rabu kita mengadakan program
bisa rehat, bincang santai, Rabu sehat dalam program We Good, Wellness Medical Sumba Good. Pada hari ini perkenalkan saya Dr. Vira Mafirotunisa sebagai moderator dan Dr. Gigi Rini sebagai narasumber. Hari ini materi yang akan dibawakan oleh dokter ini yaitu bau mulut, bagaimana ya cara pencegahannya. Sepertinya hal ini menarik ya, karena bau mulut itu tidak hanya masalah bagi sebagian orang, tapi bagi banyak orang. Ditambah lagi pada saat ini adalah bulan puasa, Bapak Ibu. Lalu dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, kita kan juga memakai masker. Sepertinya kok tidak nyaman ya kalau memakai masker, kita mencium aroma bau mulut kita sendiri, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ada teman atau saudara dan lain sebagainya, untuk menegur atau mengingatkan, kok mulutnya bau, kalau zaman sekarang boleh dibilang bau naga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara menegurnya kan kita kadang nggak enak. Nah itu boleh saudaranya dimasukkan di dalam webinar ini untuk tahu bagaimana cara pencegahannya. Nanti ada di sini saya membacakan peraturan sedikit ya Bapak Ibu. Nanti setiap ada yang mau bertanya boleh ditaruh di kolom chat, dan nanti kalau link absen sudah ada, Bapak Ibu boleh bisa juga mengisi absen. Oke, tanpa memperpanjang mukodimah, materi hari ini tentang bau mulut, bagaimana cara pencegahannya. Kepada dokter ini, untuk memulai materi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Vira atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu para perwira Pertamina. Saya Dr. Gigi Rini dari Medical Kepri. Saya akan mencoba membawakan sedikit tentang permasalahan yang sering kita hadapi, yaitu bau mulut dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai saja. Oke, Mbak, tolong slide-nya, Mbak. Halitosis atau bau mulut. Next, Mbak. Halitosis atau bau mulut ini adalah aroma yang keluar tidak sedap dari dalam mulut pada saat kita berbicara. Next. Penyebab bau mulut atau halitosis ini adalah bakteri yang terdapat di dalam rongga mulut kita. Next, selain itu, bau mulut ini banyak penyebabnya, seperti makanan, minuman, kayak seperti misalnya kita kayak makan pete, jengkol, kopi, terus kebersihan mulut yang tidak terjaga, seperti kita nyikat giginya tidak bersih, masih ada sisa-sisa makanan, itu juga bisa mengakibatkan bau mulut. Terus merokok, mulut kering, ini bisa kita alami pada saat berpuasa sekarang. Terus gangguan pencernaan seperti punya asam lambung, GERD yang seperti itu. Terus masalah gusi seperti karang gigi. Terus ada juga infeksi rongga mulut, seperti kita terkena sariawan atau habis kita melakukan pembedahan pada rongga mulut. Oke, next. Tips untuk menghilangkan bau mulut, apa aja ya? Lanjut, Mbak. Menyikat gigi 2 kali sehari. Ini minimal ya, Bapak Ibu ya. Kapan pada saat berpuasa ini, kapan kita melakukan sikat giginya? Itu kita lakukan pada saat malam sebelum kita tidur sama habis sahur. Setelah kita menyikat gigi, kita kalau tidak bersih bisa dibantu dengan dental floss. Terus kita juga menyikat lidah, karena penting untuk menyikat lidah, karena lidah yang kotor akan menjadi sumber dari bau mulut. Oke, next.
Nah, ini ada membersihkan permukaan lidah. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan bulu sikat yang lembut pada sikat gigi kita atau menggunakan alat khusus untuk menyikat lidah. Caranya, lidahnya kita julirin dulu ke depan, habis itu kita gosok dari arah belakang ke depan. Oke. Next. Konsumsi air putih. Ini air putih yang cukup. Ini 8 gelas sehari. Supaya tubuh kita tidak terhidrasi dengan baik. Karena kalau kekurangan cairan akan mengakibatkan mulut kering dan menimbulkan bau mulut. Oke, next Mbak. Konsumsi buah dan sayur. Nah, ini penting nih selama kita puasa karena agak-agak susah nih makan buah dan sama sayur. Lebih baik itu kita mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung airnya supaya self cleansing di rongga mulut kita itu terjaga. Jadi tidak ada sisa-sisa makanan akan terbawa sama buah sama sayurnya. Selama berpuasa ini hendaknya kita hindari makanan yang pedas, manis, dan asin karena bisa memicu bau mulut juga. Oke, Mbak. Next. Sudah. Melakukan perawatan ke dokter gigi. Nah, ini sebaiknya dilakukan kontrol per 6 bulan untuk memeriksakan rongga mulut kita. Nah, pada saat berpuasa ini, kadang kita suka, nanti batal dok. Ya, seharusnya pada saat berpuasa ini, sebelum puasa masuk, kita udah ke dokter gigi. Jadi, masalah-masalah di rongga mulut kita bisa teratasi dan kita bisa menjalankan puasanya dengan nyaman. Kayaknya cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Baik, tadi dokter ini sudah menyampaikan materinya tentang haliskosis atau bau mulut ya Bapak Ibu. Bagi yang penasaran ingin bertanya tentang kesehatan gigi dan mulut atau terutama tentang bau mulut, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu-satu pertanyaannya. Jadi, Dokrin, kalau selain menyikat gigi dan membersihkan permukaan lidah, ada baiknya nggak ya kita menggunakan obat kumur gitu misalnya? Bagus. Tapi lebih disarankan obat kumurnya itu yang tidak mengandung alkohol. Karena alkohol itu kan bikin kering rongga mulut, jadi juga bisa bikin bau mulut. Jadi carilah obat kumur yang kayak seperti yang herbal atau yang tidak ada kandungan alkoholnya. Ya boleh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, dokter ini. Saya bacakan ya, dok. Di sini Mbak Namira bertanya, dok izin bertanya, kalau datang kunjungan ke dokter gigi saat berpuasa, apakah bisa membatalkan puasa ya dok? Terima kasih. Silahkan dokter ini untuk di. Oke, terima kasih Mbak Namira atas pertanyaannya. Tidak membatalkan puasa ke dokter gigi selama berpuasa, karena kan kita di sini cuma mintanya kumur-kumur, bukan minum. Dan tindakan-tindakannya juga tidak ada yang membatalkan puasa, boleh. Silakan Bapak Ibu untuk kontrol ke dokter giginya bagi yang ada masalah. Nggak apa-apa kok, nggak batal puasanya. Gimana Mbak Namira? Oke, semoga jawaban dari dokter ini bisa menjawab rasa penasarannya Mbak Namira ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Atau
Boleh langsung bertanya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi nih, dokter ini dari Mbak Kaisya. Izin bertanya dok, saya Kaisya Aizini dari DPPU HNM Batam. Apakah benar penyebab bau mulut bisa berasal dari dalam perut karena penyakit-penyakit tertentu? Karena saya ada sekilas mendengar mitos seperti itu dok. Terima kasih. Silakan dokter ini. Baiklah, terima kasih Mbak Keisha atas pertanyaannya. Iya benar, ada beberapa penyakit sistemik atau penyakit pada saluran pencernaan yang bisa menimbulkan bau mulut, seperti pada kasus GERD dan kasus seperti orang sakit MA, juga itu menimbulkan bau mulut. Baik, Mbak Kaisa, mudah-mudahan dari jawaban dari dokter ini sudah bisa menjawab rasa penasarannya Mbak Kaisa ya tentang penyakit lambung itu bisa nggak dia menyebabkan bau mulut. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya lagi. Dokter, saya mau bertanya nih, saya aja yang bertanya. Bau mulut ini misalnya kita menegakkan mulut gitu dok. Jadi boleh nggak ada pasta gigi misalnya berhubungan nggak dengan pasta gigi gitu dok? Selain dia kita menjaga kebersihan lidah dan sekitarnya, ada hubungannya nggak dengan pasta gigi yang kita gunakan? Terima kasih dok. Pasta gigi yang kita gunakan tuh boleh apa aja. Jadi paling pasta gigi itu dia menyegarkan sama seperti obat kumur, tapi kalau seandainya dia bisa menghilangkan bau mulut, bisa pada saat itu, kecuali ya kalau seandainya memang permasalahannya itu ada di rongga mulut, misalnya seperti itu. Walaupun kita rajin sikat gigi, kalau seandainya kita punya penyakit-penyakit tertentu atau di mulutnya, rongga mulutnya tidak bagus atau kotor, ya bau mulutnya akan balik lagi seperti itu. Gimana, Dokter Vira? Oke dok. Ya, silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan ini dok dari Namira Najib. Mbak Namira, maaf dok ikut melanjutkan pertanyaan Ibu Kaisya tadi. Artinya kalau berasal dari sakit mah bisa menyebabkan bau mulut ya dok. Pencegahannya bagaimana ya dok? Atau gimana prosedurnya yang bisa dilakukan supaya mengurangi bau mulut bagi orang-orang yang punya sakit mah dok? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Namira. Seperti pada kasus pasien dengan penyakit lambung, itu mesti diobatin dulu lambungnya. Jadi mesti konsul ke dokter umumnya untuk permasalahan lambungnya. Biasanya kalau penyakit lambungnya sudah bisa teratasi, insya Allah bau mulutnya akan hilang. Gimana? Semoga jawaban dari dokter ini bisa menjawab rasa penasarannya Mbak Namira tentang hubungannya bau mulut dengan sakit emah ya. Terus dok, ini ada lagi pertanyaannya dari Mbak Nana. Pagi dokter izin bertanya, kalau pada kita sahur, kita makan makanan jengkol atau pete, maksudnya makanan yang menyengat gitu ya dok. Nah itu biar nyaman puasanya dok, biar gak bau mulut, bagaimana cara pencegahannya dok? Cara pencegahannya ya
kayak mana ya? Karena kan dia memang penyebabnya makanan. Kita sikat gigi pun dia masih tetap ada yang seperti itu. Nanti dia akan menghilang sesuai dengan apa dia begitu dia habis dicerna dia akan hilang gitu. Kalau walaupun kita sikat gigi dia akan tetap ada, Mbak. Jadi Mbak Nana sementara puasa hindarin dulu makanan-makanan yang menimbulkan bau tidak sedap ya. Dok, bertanya masalah cairan pembersih mulut tadi. Jadi, misalnya nih kita beli obat-obat cairan yang dijual di luar sana, itu bagusnya pemakaiannya berapa kali dalam sehari ya, Dok? Dia juga tidak boleh kayak cairan untuk obat kumur-kumur gitu ya. Saya pribadi tidak menyarankan sering dipakai. Karena kan ada kayak beberapa merek yang dijual di luar sana itu mengandung alkohol. Paling itu lebih bikin mulut kita kering, jadi gampang untuk bau mulut. Sedangkan kayak obat-obat kumur yang sering kita gunakan kayak seperti betadine itu kan dia juga membunuh kuman, membunuh bakteri dan itu sebaiknya digunakan pada saat kita ada infeksi rongga mulut. Karena kalau kita memakainya setiap hari, maka kuman yang baik di dalam mulut juga akan terbunuh. Jadi suasana asam basa di rongga mulut kita menjadi tidak seimbang. Juga jadinya menimbulkan bau mulut. Jadi saran saya baiknya penggunaan obat kumur itu dipakai pada saat memang misalnya kita punya sariawan atau radang tenggorokan atau punya permasalahan lah di rongga mulut yang seperti itu. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hendra. Pak Hendra bertanya, pagi dokter, dapatkah bau napas tidak sedap itu mengisyaratkan masalah kesehatan tersembunyi? Gitu dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Bisakah bau mulut menjadi salah satu tanda gejala adanya permasalahan pada kesehatan kita? Bisa. Seandainya memang di rongga mulut kita tidak ada masalah, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi berlubang, rongga mulut oke, tidak ada infeksi yang seperti itu. Nah, kemungkinan penyebab bau mulutnya dari kesehatan kita yang lain, entah itu kita punya penyakit gula atau punya penyakit asam lambung yang seperti itu. Terima kasih dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Hendra tadi ya Pak. Terus dok ini ada yang bertanya lagi. Dokter Iyo, dok izin bertanya, jika sikat gigi salah satu pencegahan bau mulut, bagaimana sebenarnya metode dan durasi berapa lama menyikat gigi yang baik dan benar? Terima kasih dokter. Silahkan dokter ini untuk dijawab. Cara menyikat gigi yang benar itu kurang lebih waktunya 2-4 menit. Itu sikat giginya bulat-bulat. Bulat-bulat, terus kita gosoklah semua permukaan, bagian luar, permukaan gigi, bagian dalam mulut, langit-langit juga disikat, lidah juga disikat, yang seperti. Terus gunakanlah bulu sikat yang lembut, yang nyaman buat kita gitu, yang jadi kita makainya juga enak, ngerasain bersihnya yang seperti itu. Kita akan tahu kok, kita nyadar begitu sikat gigi kita tidak bersih, kita akan ngerasain kasar pada permukaan gigi. Begitu bersih kita akan ngerasain, oh udah licin nih, yang seperti itu. Oke dok, makasih jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari dokter Iyo ya dokter. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Niki ya. Izin bertanya dok, apakah jamur dengan air rebusan daun sirih bisa menghilangkan bau mulut? Terus ada juga obat herbal yang disemprotkan ke mulut, apakah aman digunakan setiap hari? Nah ini ada dua nih dok pertanyaannya dari Pak Niki. Silakan dokter ini untuk dijawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Niki. Tadi yang pertama, benar ya rebusan air sirih bisa menghilangkan bau mulut. Ya, karena kan si rebusan daun sirih itu termasuk ke dalam antiseptik, jadi dia bisa membunuh kuman.
bisa juga menghilangkan bau mulut, tapi saya tidak menyarankan setiap hari Bapak melakukannya yang seperti itu. Terus kalau untuk obat kumur semprot tadi ya, apakah boleh dipakai setiap hari? Itu ya, Dokter Fira ya? Dok. Kalau dipakai setiap hari itu tadi saya tidak menyarankan Pak, takutnya dia ada kandungan antibakterinya. Nah, jadi maksud hati ingin menghilangkan malah jadinya menimbulkan bau mulut seperti itu. Lebih baik dia dipakai pada saat memang kita butuh, misalnya kita merasa tidak nyaman pada rongga mulut atau memang ada infeksi di rongga mulut kita, seperti itu. Baik, Pak Niki, semoga jawaban dari dokter ini bisa menjawab rasa penasaran Bapak ya Pak. Terus Dok, ini ada lagi yang bertanya Dok, kalau di Indonesia kan di setiap rumah makan gitu pasti ada tusuk gigi. Nah, itu kan salah satunya saat dia bisa melukai area sekitar gigi juga, tapi dia bisa juga untuk menolong mengangkat kotoran yang terselip di gigi. Nah, penggunaan tusuk gigi itu baik atau tidak? Terus apakah pemakaian tusuk gigi itu bisa membantu untuk mengurangi bau mulut atau tidak, Dok? Atau malah dia yang menimbulkan bau mulut gitu loh, Dok. Oke, terima kasih, Dokter. Nih ya, kita dilema tusuk gigi. Nah, tusuk gigi itu baik apa tidak? Ada kalanya dia baik, ada kalanya dia tidak baik. Kapan dia menjadi baik? Seperti saat kita makan, ada makanan yang tersisa di sela-sela gigi kita, kita menggunakan tusuk gigi untuk menghilangkan sisa makanan. Apakah dia akan membantu untuk menghilangkan bau mulut? Kok saya rasa paling cuma sedikit, karena lebih baik lagi selesai makan itu kita kumur-kumur dan sikat gigi. Jadi tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Kalau seandainya pun masih ada sisa makanan yang menempel di situ, saran saya lebih baik menggunakan dental floss. Nah, itu lebih baik lagi buat gigi kita. Terus kenapa tusuk gigi ini kadang juga bikin nggak baik di rongga mulut gitu. Karena tusuk gigi yang beredar di pasaran itu yang bambu. Jadi seringnya kita nusuk giginya kan kita nggak di depan kaca, nggak kelihatan. Nah, salah tusuk malah tertusuk gusinya jadi berdarah. Terus tusuk gigi itu juga efek sampingnya nanti bikin gigi kita jarang-jarang. Jadi saya lebih menyarankan daripada tusuk gigi, mendingan bapak-bapak atau ibu-ibunya beli dental floss yang seperti itu. Baik, Dokter, ini dental floss tuh yang seperti benang itu ya, Dok ya? Ya, benar. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Abdul Kadir. Di sini bertanya, Dok, izin bertanya, sariawan bisa menimbulkan bau mulut juga nggak, Dok? Dan apakah benar sariawan yang berkepanjangan bisa menjadi kanker mulut? Oke, Dokter. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Abdul Kadir. Bisa nggak sariawan mengakibatkan bau mulut? Bisa. Berarti kan itu ada infeksi pada rongga mulut kita. Nah, itu juga akan mempengaruhi terjadinya bau mulut. Sariawan yang tidak kunjung sembuh juga bisa mengarah ke kanker. Kita lihat dulu berapa lama dia, karena normalnya penyembuhan untuk sariawan itu 10-14 hari. Nah, kalau udah lewat dari itu nggak sembuh juga, silakan main-main ke dokter giginya. Baik, Dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bang Abdul Kadir ya. Satu lagi, Dok, pertanyaan dari Jaleha. Ini izin bertanya, Dokter, apakah karang gigi bisa menimbulkan bau mulut ya, Dok? Terima kasih. Silakan dokter ini untuk dijawab. Ya, terima kasih Mbak Jaleha pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab
apakah karang gigi bisa menimbulkan bau mulut? Sangat bisa sekali. Karena itu merupakan juga penyebab utama terjadinya bau mulut. Karena karang gigi itu banyak terdapat kuman-kuman ya, Mbak Jaleha ya. Jadi dibersihin karang giginya biar bisa mengurangi bau mulutnya. Terima kasih, Dok. Ini siapa nih? Dok, ini ada lagi pertanyaan. Namanya singkatan tapi HDM. Di sini pertanyaannya, Dok, selamat pagi Ibu Dok. Terkait yang pertanyaan dari Perwira atau Pertiwi tadi, yang pertanyaannya apakah berkumur-kumur di bulan puasa batal, terus Bu Dokter menjawab tidak batal. Sebelumnya mohon maaf Bu Dokter atas kelancangan saya, seharusnya kalau menurut saya Bu, jangan menjawab seperti itu, belum tentu semua bisa sepaham dengan Ibu Dokter, lebih baik kalau masalah itu diserahkan ke ahlinya. Jadi Dok, ada yang tidak begitu setuju dengan masalah berkumur tadi gitu Dok, jadi bagi sapinya gitu Dok. Terima kasih. Oke, ya ini kan masalah pendapat ya Pak ya. Saya juga nggak bisa memaksakan seperti itu. Cuman kalau dari tindakan kedokteran gigi, ya itu tidak membatalkan puasa. Itu juga ada di fatwa MUI-nya yang kalau nggak salah saya di tahun 2018 itu yang menjelaskan bahwa tidak membatalkan puasa untuk tindakan di kedokteran gigi yang seperti itu. Dok, terima kasih. Dok, ada pertanyaan lagi nih. Pemakaian sikat gigi yang bagus berapa lama dan untuk pasta giginya bagusnya itu yang ada fluoride-nya atau tidak? Dan kalau kita memakai pasta gigi yang ada fluoride-nya itu bahaya nggak gitu kalau sering digunakan? Oke, Dokter. Penggunaan sikat gigi itu sebaiknya 3 bulan sekali diganti. Atau sebelum 3 bulan bulu sikatnya udah kembang, itu boleh diganti. Atau pada saat misalnya kita habis sakit, kayak sekarang nih kita kan lagi musim corona, nah begitu kita habis terinfeksi corona, sebaiknya sikat gigi kita diganti, yang seperti itu. Terus kalau untuk pasta gigi, ya sebaiknya yang ada kandungan fluoride-nya, karena bisa mencegah gigi berlubang, yang seperti itu. Kalau seandainya yang tidak ada kandungan fluoride-nya, saya juga lebih baiknya yang ada kandungan fluoride-nya lah, seperti itu. Oke, Dokter, baik. Dok, ada pertanyaan lagi nih, satu lagi. Apakah ada vitamin atau suplemen yang bisa mengurangi bau mulut, Dok? Silahkan, Dokter. Vitamin, mungkin ya kalau mengurangi bau mulut untuk sesaat bisa. Misalnya seperti kita makan vitamin C, itu kan asam, jadi bisa merangsang air ludah. Terus seperti kunyah permen karet, itu juga bisa merangsang air ludah, jadi bisa mengatasi terjadinya bau mulut. Cuman kalau lagi bulan puasa ini ya belum bisa kita lakuin. Dok, berhubung waktu kita sudah mau habis, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada lagi Dok, satu lagi pertanyaannya. Dok, izin bertanya, apakah ada perbedaan penggunaan pasta gigi pada anak-anak dengan orang dewasa, Dok? Silahkan dokter untuk dijawab. Ada perbedaannya untuk pasta gigi anak-anak sama orang dewasa. Kan kalau untuk anak-anak itu ada dijual di pasaran ya, pasta gigi untuk anak, dan itu juga ada batasan umur. Misalnya ada yang untuk 0 sampai 3 tahun, terus 3 sampai 12, terus yang dewasa gitu. Itu yang membedakan kadar fluornya, yang seperti itu. Jadi
anak-anak itu kadar fluornya lebih kecil daripada kita yang dewasa. Jadi untuk pasta gigi anak-anak dan orang dewasa berbeda ya dok? Ya, Bedanya berbeda. Ya, kandungan fluornya berbeda. Oke, baik. Kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh saya bacakan dok kesimpulannya ya? Oke, tema kita pada hari ini adalah halistosis atau bau mulut. Pengertiannya halistosis adalah aroma yang kurang sedap dari dalam mulut. Penyebabnya adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri di dalam rongga mulut. Dan penyebab tambahannya itu makanan, rokok, penyakit yang kita derita, dan tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu sikat gigi minimal 2 kali sehari, lalu bersihkan permukaan lidah, lalu meminum air putih sebanyak 8 gelas per hari, konsumsi buah dan sayur, dan yang paling terakhir itu adalah konsultasi ke dokter ini. Maksudnya ke dokter gigi ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, boleh dihidupkan kameranya Bapak Ibu karena kita akan foto bersama. Boleh, silakan dihidupkan. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Jangan ditutup dulu. Bentar ya, Dok. Oke. Udah? Hidup semua ya Bapak Ibu. Satu. Oke, mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya, ganti gayanya. 1, 2, 3. Oke, keren. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi Healthy Talk pada hari ini dengan tema bau mulut, bagaimana pencegahannya sudah berakhir. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu mengenai cara pencegahan bau mulut dan bagaimana penyakit apa saja yang bisa menyebabkan bau mulut. Oke, demikian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, banyak salah dari saya pribadi dalam penyampaian materi atau pembawaan acaranya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama dok, izin live ya. Iya Pak. Tingkatkan aman, imun dan iman, supaya badan kuat dan tahan, sabar disiplin, vaksin dan doa, supaya pandemi hilang segera. Ibu berkata, seberapa pahit cobaan tiba, semua datang atas izin yang maha kuasa. Walau
pandemi melanda. Ku tak pilih putus asa, ku tak pilih untuk kalah. Aku tetap berusaha, energi tak padam. Ikuti protokol kesehatan, pakai masker tanpa kompromi. Di atas hidung 2 lapis jadi. Tak lupa cuci tangan, sabun dan air jadi teman. Rumah selalu dibersihkan, hidup sehat aku jalankan. Daya tahan tubuh tak lupa ditingkatkan. Makan makanan dengan gizi seimbang. Gak keluyuran, hindari kerumunan. Maju para perwira, jaga kondisi badan. Ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa. Di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi. Berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran. Ternyata sehat adalah kemewahan. Vaksinasi secepatnya tanpa basa-basi. Gaya hidup sehat aku siap adaptasi. Ganti baju mandi sesuai aktivitas hari. Bersihkan lingkungan, jiwa raga juga hati ya. Jemur pagi-pagi, vitamin D matahari. Suplemen disiapkan, minum aku tiap hari. Dalam doaku minta besok yang cerah, keselamatan dan kesehatan. Energi tak padam sampai Indonesia bangkit lagi. Keluarga jauh, memang aku rindu. Virus ada di sekitarku, tahan pergi dulu. Kurangi mobilitas, aku tingkatkan imunitas. Tahan di rumah sekarang demi semua kesayangan. Nasihat ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa. Di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Setelah badai akan muncul matahari. Berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran. Ternyata sehat adalah kemewahan. Hanya sebuah gurindam untuk hari yang tenang, untuk besok yang cerah penuh dengan anugerah. Alhamdulillah aku masih melangkah. Apapun yang terjadi ku tetap mensyukuri. Walau dunia tampakkan berakhir besok hari, ku melangkah bagai perwira penuh energi. Dunia penuh berita buruk dan asumsi, namun ku melangkah sampai Indonesia bangkit Nasihat lagi. ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa. Di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi. Berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran. Ternyata sehat adalah kemewahan. Seimbang, gak keluyuran, hindari kerumunan. Maju para perwira, jaga kondisi badan.